Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 321. Tubuh monster itu ramping, seperti ular atau buaya, dengan cakar tajam di perutnya, kepala seperti buaya, mulut penuh taring halus dan tajam, serta sisik yang cukup keras untuk menahan peluru gerakan, bisa melompat, dan sangat ganas, jika tidak, mustahil membunuh Xiao Hu dan yang lainnya dalam waktu singkat. Qin Ming mengeluarkan tongkat ayunnya dan memegangnya di depannya. Pada saat yang sama, dia memblokir Xiao Yutong di belakangnya dan menatap monster ganas itu dengan waspada. Monster itu meraung, melompat hingga ketinggian lebih dari 1 meter dengan keempat kakinya, membuka taring dan giginya yang tajam, dan berlari ke depan dengan hembusan angin yang menyengat, dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Qin Ming, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, mengayunkan tongkat dengan sekuat tenaga dan menjatuhkan monster yang melompat itu. Monster itu menghantam peti mati itu dengan keras dan terpental ke tanah. Benturan yang sangat besar menyebabkan ayunan baja itu bengkok dan berubah bentuk. Jika tongkat ini menimpa seseorang, pasti akan mengakibatkan patah tulang dan tendon, tapi tidak membahayakan monster itu. Ia menjerit kesakitan dan berguling lalu bangkit. Mungkin menyadari bahwa Qin Ming adalah ancaman, monster itu tidak segera menyerang. Ia melompat ke tutup peti mati, menyeringai pada Qin Ming dan berteriak aneh. Qin Ming tidak menyerang dengan gegabah, dan terjadi konfrontasi singkat antara satu orang dan satu binatang. Nak, bukankah kamu bilang ada cara untuk menghadapi monster ini dengan mudah? Apa caranya? Sialan kucing pemalas ini. Xiao Yutong meraih kucing hitam di tangannya dan mengguncangnya dengan liar. Kucing hitam itu, yang awalnya tampak mabuk, perlahan-lahan sadar kembali. Berhentilah tidur, giliranmu untuk melakukan yang terbaik, kalau tidak aku akan membakarmu. Lambat laun, monster itu kehilangan kesabaran, menggunakan papan peti mati untuk berlari beberapa kali, melompat ke udara, dan menggigit kepala Qin Ming. Di saat yang sama, Xiao Yutong meraih punggung kucing hitam itu dengan paksa dan melemparkannya keluar. Meo! Kucing hitam itu tercakar kesakitan dan secara naluriah menjerit nyaring. Melihat monster yang sudah melompat ke udara, ketika mendengar kucing mengeong, anggota tubuhnya menjadi lemah seperti tikus setelah melihat kucing, seluruh tubuhnya lemah dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, gemetar. Mungkin melihat musuh alami, atau mungkin melihat makanan lezat. Kucing hitam itu tiba-tiba menjadi energi. Dia melompat dan mendarat di atas monster itu. Cakarnya yang tajam dengan terampil menembus mata monster itu. Melihat kucing hitam itu merobek otaknya lagi, Xiao Yutong merasa mual dan mual. Dia membantu Qin Ming muntah dan memberi Qin Ming tali yang diikatkan ke kucing hitam itu. Kucing hitam itu sangat bangga, dan terlepas dari apakah ia telah kehilangan kebebasannya atau tidak, ia menjilat otak dari cakarnya. Nama ilmiah monster itu adalah binatang porselen biru dan putih. Ia sangat ganas, tetapi satu makhluk akan membunuh makhluk lain, dan yang paling ditakutinya adalah kucing. Saya mendengar kakek saya menyebutkannya ketika dia bercerita, tetapi saya tidak melakukannya. Aku tidak menyangka itu benar. Xiao Yutong menjelaskan. Namun, pada saat itu, seekor ular emas tiba-tiba jatuh dari pohon porselen biru dan putih, dan keempat taringnya yang runcing menggigit kucing hitam itu. Ular ini panjangnya sekitar 1 meter. Dibandingkan dengan ular piton emas, ukurannya sangat kecil, tetapi sangat berbisa. Gigitannya akan menyebabkan orang yang hidup tersedak dan kedinginan dalam waktu 5 detik. Saat ini, kucing hitam sedang menikmati makanannya dan hampir kehilangan kewaspadaannya. Ketika menyadari bahayanya, ular emas tersebut sudah berada di depannya dan tidak ada waktu untuk menghindarinya. Di tengah petir dan api, Qin Ming dengan cepat menarik talinya, dan kucing hitam itu mengikuti dan bergerak lebih dari 1 meter, nyaris lolos dari serangan ular emas. Meo! Kucing hitam itu berbalik dan menemukan itu. Seekor ular kecil menyerangnya dan berteriak dengan marah. Rambut halus dan berminyak di tubuhnya tiba-tiba berdiri, seperti landak, dan dia menerkamnya dengan gesit dan cepat. Ular emas itu jatuh ke tanah dan terlempar dengan keras. Sebelum sempat bereaksi, kucing hitam itu menggigit ular itu dan menggelengkan kepalanya untuk membuang ular emas itu. Dengan suara, bang, yang lembut, ular emas itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali lagi. Tempat digigit kucing hitam itu berlumuran darah kemudian menjadi tidak bergerak. Kucing hitam itu tinggal di makam kuno dan sering menangkap ular untuk mencari nafkah. Rupanya dia telah belajar banyak tentangnya. Gigitan yang baru saja diambil hanya berjarak 7 inci dari ular emas itu. Setelah menggigit ular emas sampai mati, kucing hitam itu dengan cepat menjilat sisa otak dari cakarnya, lalu melangkah ke kaki Qin Ming, menggosok kaki celana Qin Ming seolah ingin menyenangkan, dan mengeong pelan. Qin Ming berlutut dan dengan lembut membelai punggung kucing hitam itu beberapa kali, kucing hitam itu menyipitkan matanya seolah menikmatinya. Demi jasamu dalam membunuh monster, aku akan melepaskanmu. Qin Ming menyentuh kepala kucing hitam itu lagi seolah-olah untuk menyemangatinya, dan melepaskan ikatan tali yang diikatkan di leher kucing hitam itu. Saudara Qin, kita tidak bisa melepaskannya sekarang. Saya masih mengandalkannya untuk membimbing kita. Ia tidak bisa memahami ucapan manusia, jadi bagaimana ia bisa memberikan arahan? Jangan khawatir, saudaraku ada di sini untuk memastikan kau pergi dari sini dengan selamat.
kata Qin Ming sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu. Xiao Yutong dengan enggan berkompromi, tetapi dalam sekejap, dia menemukan sesuatu yang menarik lagi dan matanya tertuju pada peti mati. Saudara Qin, harta apa yang ada di peti mati itu? Apakah kamu ingin membukanya dan melihatnya? Apa itu? Itu hanya kerangka. Lupakan saja. Tidak sopan mengganggu nenek moyang kita yang lain. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu, dan Qin Ming tidak terkecuali. Dia diam-diam menggunakan kemampuan waskitanya dan melihat ke dalam peti mati mau tak mau tertegun untuk beberapa saat. Tidak ada tulang di peti mati itu, hanya ada satu jari. Dan itu tidak terlihat asli. Pemilik makam itu bahkan tidak tahu bahwa dia telah mati selama ratusan ribu tahun dan telah lama bereinkarnasi. Tidak masalah jika dia membukanya dan melihatnya. Yang terburuk adalah aku menang, jangan membawa benda penguburan ke dalam. Kalau tidak, peti matinya bahkan tidak dibuka. Bagaimana bisa disebut perampokan makam? Xiao Yutong dia sangat ingin mencobanya. Mata Qin Ming mengamati peti mati itu seperti berderit. Dengan suara lembut, tutup peti mati dibuka hingga terbuka. Xiao Yutong menggunakan senter untuk menyinari bagian dalam, meregangkan lehernya dengan rasa ingin tahu, dan setelah mencari dalam waktu lama, dia menemukan bahwa hanya ada satu bagian jari. Pemilik makam menggunakan begitu banyak porselen sebagai benda penguburan, tapi tidak ada satupun harta karun di peti mati itu. Pantas saja sudah busuk sehingga hanya tersisa satu jari. Qin Ming menepuk kepala Xiao Yutong dengan ringan, apakah kamu terobsesi dengan uang? Tidakkah kamu melihat bahwa jari ini bukan manusia, itu palsu? Palsu. Xiao Yutong melihatnya beberapa kali lagi, dan kemudian menyadari bahwa cahaya senter jatuh ke atasnya, dan jari-jarinya memantulkan cahaya putih, sebening batu giok. Aneh, kenapa pemilik makam mengubur jari palsunya? Di dalam makam. Mungkin itu makam, atau mungkin bukan peti mati pemilik makam, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kami. Rasa penasaranmu terpuaskan. Sudah waktunya kami berangkat. Hati-hati jika tetap di sini dan dikelilingi oleh ular emas. Tinggallah di sini bersama ular emas. Ayo menari. Setelah menutup-tutup peti mati, Qin Ming menarik Xiao Yu. Tong berjalan menuju lorong di belakang makam. Yang tidak mereka duga adalah kucing hitam itu mengikuti dari dekat, mengikuti di belakang mereka berdua seperti seorang pengikut. Xiao Yu Tong mengusirnya beberapa kali, tetapi begitu dia mengusirnya, kucing hitam itu akan berlari berputar-putar di sekitar Qin Ming, menolak untuk pergi, seolah-olah dia bertekad untuk mengikuti Qin Ming. Kamu ingin mengikutiku? Qin Ming bertanya dengan santai. Kucing hitam itu sepertinya mengerti dan mengeong dengan lemah lembut. Kamu bisa mengikuti jika kamu mau. Bagaimanapun, kucing hitam ini tidak akan membahayakan mereka. Qin Ming mengabaikannya dan membiarkan kucing hitam itu mengikuti. Saudara Qin, kamu baru saja menyelamatkan nyawa kucing hitam itu. Bukankah dia ingin mengakui kamu sebagai tuannya? Xiao Yutong berkata dengan heran, tapi dia tidak bisa melupakan betapa kucing hitam itu senang menjilati otaknya tentang kucing hitam ini. Kucing itu terlalu jahat, dan dia tidak berani mengadopsinya. Setelah melewati dua makam lagi, Qin Ming dan Xiao Yutong tiba di ujung makam kuno. Tidak ada jalan di depan, dan 7 atau 8 orang berkumpul di sekitar lubang gelap yang dipotong dari dinding. Lubang ini mampu menampung satu orang. Jelas bukan lubang ventilasi yang ditinggalkan oleh pemilik makam, melainkan lubang yang digali oleh seseorang yang suatu saat datang untuk merampok makam tersebut. Ketika pertama kali memasuki makam kuno, Qin Ming telah menghitung total 20 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 10, yang berarti setengah dari orang-orang dikuburkan di makam kuno selamanya. Hampir semuanya digigit sampai mati ular emas, dan hall kelas ke-7 tidak turun. 7 atau 8 orang ini datang lebih dulu, tetapi tidak ada yang berani masuk ke dalam gua perampok. Pertama, mereka tidak tahu apakah gua perampok itu telah runtuh dan apakah itu bisa mengarah keluar seekor ular emas di gua perampok, seolah-olah mereka bertemu dengan seekor ular pun, Xiao Ming diberitahu. Mereka telah melihat kekuatan ular emas dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka semua ketakutan oleh ular emas berbisa itu. Saudaraku, saat kamu melawan ular piton emas itu, kami semua melihatnya. Benar-benar agung dan agung. Aku, Zhou Dahai, tidak pernah mengagumi siapapun seumur hidupku. Kamulah orang pertama yang meyakinkan dan mengagumiku. Dengan rambut dibelah dan yang menyebut dirinya Zhou Dahai tersenyum datar pada Qin Ming dan menyanjungnya. Saudaraku, kamu orang baik. Tidak berlebihan jika menyebutmu pahlawan. Ya, melawan ular piton emas dengan gagah berani, hanya seorang pahlawan yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Saudaraku, aku telah menyinggungmu berkali-kali sebelumnya. Maafkan aku. Orang dewasa tidak peduli dengan kesalahan para penjahat. Kami juga tidak ingin melakukan itu. Hokilah yang memaksa kami. Orang-orang ini tidak bodoh. Ketika mereka melihat Zhou Dahai menyanjungnya, mereka semua menirunya. Mereka semua mengacungkan jempol dengan kekaguman di wajah mereka dan berusaha keras untuk menyenangkan Qin Ming. Makam kuno ini penuh dengan ular berbisa, dan mereka menggantungkan semua harapan mereka untuk melarikan diri pada Qin Ming. Sekelompok penjilat. Xiao Yutong bergumam dengan nada menghina. Qin Ming juga memahami niat orang-orang ini untuk menyenangkan, jadi dia meminta mereka menyingkir dan berdiri di pintu masuk gua perampokan.
Tidak lama kemudian, Qin Ming merasakan angin sejuk bertiup perlahan dari pintu masuk gua, yang berarti gua tersebut terhubung dengan dunia luar, jika tidak maka tidak mungkin terbentuk angin yang mengalir. Karena kamu sangat mengagumiku, jika kamu ingin melarikan diri, ikutlah denganku. Sapa Qin Ming, membungkuk, dan bersiap untuk masuk ke dalam lubang perampokan. Saudara Qin, jangan mengambil risiko, hati-hati ada ular di dalam. Xiao Yutong buru-buru meraih Qin Ming dan membujuknya. Tidak apa-apa, aku juga bisa menangani ular. Kata Qin Ming tanpa peduli. Meong. Pada saat ini, kucing hitam itu masuk ke dalam gua perampok, berbalik dan mengeong dengan patuh ke arah Qin Ming, seolah mengatakan ikuti aku lagi, dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan gua perampok. Bab 322. Jika kamu ingin melarikan diri bersamaku, kamu bisa menyerahkan semua senjata yang kamu miliki, jangan sampai ada orang yang memiliki niat jahat. Qin Ming kemudian berpikir untuk mewaspadai Zhou Dahai dan yang lainnya, dan tidak terburu-buru mengikuti si hitam kucing ke dalam gua perampokan, dan matanya tertuju pada Zhou Dahai. Saudaraku, kamu adalah kakak tertua kami yang sebenarnya, apapun yang kamu katakan, tetaplah apa yang kamu katakan. Benar, apapun yang kakak katakan, kami akan melakukannya. Kelangsungan hidup dipertaruhkan saat ini, dan pistol tidak ada gunanya. Zhou Dahai dan yang lainnya bekerja sama dengan sangat kooperatif dengan menyerahkan pistol mereka, jangan sampai Qin Ming berubah pikiran dan tidak mengambil inisiatif untuk mengebor lubang perampokan dan bertindak sebagai pionir. Titik. Untuk menakut-nakuti orang-orang ini, Qin Ming membongkar pistolnya menjadi beberapa bagian di depan semua orang, dia tidak dapat merakitnya bahkan jika dia mencoba merakitnya. Saudara Qin, hati-hati. Xiao Yutong memperingatkan, lalu dia masuk dan merangkak ke dalam gua perampokan yang gelap. Kalian berdua masuk. Zhou Dahai masih khawatir. Jika dia bertemu ular berbisa, dia akan memiliki beberapa umpan meriam lagi. Dia memaksa dua penilai harta karun lainnya untuk mengikuti Xiao Yutong sebelum mereka masuk. Gua tersebut tidak besar, dan hanya dapat menampung satu orang yang merangkak. Tidak ada ruang untuk berbalik. Jika Anda bertemu ular emas di sini, Anda akan mendapat masalah besar. Qin Ming merasa beruntung karena dia tidak menemukan ular emas bahkan setelah keluar dari gua perampok. Mungkin karena malam, semua ular emas kembali ke sarangnya untuk tidur. Aula utama tempat meletakkan porselen biru dan putih adalah rumah mereka, jika tidak, tidak akan ada 1 atau 200 ular emas yang bercokol di sana. Meski tidak bertemu dengan ular emas, namun tetap saja saya menemui beberapa kendala. Saat mendekati pintu masuk goa, goa menjadi sempit karena runtuh. Qin Ming bertindak sebagai pionir dan tidak bisa menggali lubang untuk orang lain, jadi dia harus pergi berperang sendiri dan menggali lubang lebih besar dengan tangan dan tongkatnya. Pintu masuk gua perampok berada di rerumputan. Karena pintu masuk gua itu sebelumnya kecil, kalaupun ada yang menemukannya, mereka tidak akan mengira itu gua perampok, tapi mengira gua itu digali oleh sejenis binatang. Titik. Xiao Yutong adalah orang kedua yang merangkak keluar, dan senter menyapu tubuh Qin Ming. Dia tertawa terbahak-bahak dan cabang-cabangnya gemetar karena tawa, karena Qin Ming telah dipermalukan dan berubah menjadi penduduk asli, yang sangat memalukan dan lucu. Aku menyelamatkanmu, dan kamu masih punya keberanian untuk tertawa dan menertawakan. Apakah kamu yakin aku akan mengirimmu kembali? Qin Ming berpura-pura marah dan melotot. Tidak, aku tidak tertawa. Xiao Yutong berkata dia tidak tertawa, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia tertawa lagi, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Luas seluruh makam kuno tidak besar, dan jelas bukan makam besar untuk para pangeran dan bangsawan. Qin Ming dan yang lainnya tinggal di makam itu tidak lebih dari 1 jam, dan tertunda selama lebih dari 1 jam gua perampokan. Saat itu baru jam 3 pagi ketika mereka keluar. Apa rencanamu selanjutnya? Qin Ming bertanya setelah sorak-sorai penonton berhenti dan mereka beristirahat sejenak. Zhou Dahai dan yang lainnya saling memandang, lalu tiba-tiba berpencar, mengepung Qin Ming dan yang lainnya, dan mengeluarkan tongkat mereka, menatap dengan penuh semangat. Kalian yang tidak tahu berterima kasih, jangan lupa siapa yang membawamu keluar. Melihat formasi ini, terlihat jelas dia akan mengambil tindakan. Xiao Yutong mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah. Qin Ming telah mengantisipasi kejadian seperti ini, jadi dia dengan sengaja menyita pistol orang-orang ini di makam kuno. Kami tidak bermaksud jahat. Kami menyarankan Anda untuk mengikuti kami dengan patuh dan pergi menemui Tuan Qi. Dia akan memutuskan apakah Anda harus tinggal atau pergi. Pada saat ini, Zhou Dahai mendapatkan kembali semangat bajingannya, mengayunkan tongkatnya dan menunjuk pada Qin Ming, berkata dengan sedikit arogan, saya tahu Anda memukul saya 2 kali, tetapi kami berenam. Sulit bagi Anda untuk bertarung dengan 2 tinju dan 4 tangan. Lebih baik tidak melawan dan patuh, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hanya ada 6 orang. Tidakkah menurutmu jumlah orangnya terlalu sedikit? Kata Qin Ming sambil bercanda. Tidak perlu bersikap sopan kepada orang sepertimu. Meskipun Xiao Yutong memiliki mentalitas merampok makam untuk bersenang-senang, namun karena dipaksa dan diancam, dia merasa marah di dalam hatinya dan tiba-tiba menendang wajah Zhou dengan mudah tongkat lawan. Aduh! Zhou Dahai langsung menjerit seperti serigala melolong, menutupi selangkangannya, berbalik dan terjatuh. Gadis kecil, jangan membuat dirimu tidak nyaman. Sial, aku sudah lama menahannya.
Ayo kita pergi bersama dan mengikat gadis cantik ini. Hutan belantara ini adalah tempat yang bagus untuk pertarungan liar. 5 orang lainnya berteriak dengan aneh dan menyerbu ke depan. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Xiao Yutong terlihat lemah tetapi sangat kuat. Dan Qin Ming bahkan lebih menakutkan lagi, dia dapat dengan mudah mematahkan tongkat ayun baja menjadi 2 bagian. Ketika kucing hitam itu melihat Qin Ming diserang, ia bergabung dalam pertempuran seolah-olah untuk melindungi tuannya. Ia melompat dengan mudah dan menusuk salah satu mata pria itu dengan cakarnya yang tajam, meraih bola mata yang berdarah. Ah, mataku. Orang yang dipukul menutupi wajahnya dengan tangannya, jatuh ke tanah kesakitan, dan berguling-guling sembarangan. Xiao Yutong memperhatikan secara diam-diam, takut kucing hitam itu akan mengeluarkan otak manusia dan menikmatinya. Untungnya, kucing hitam itu bisa membedakan manusia dan ular, sehingga berhasil menyerang dan dengan cepat melompat ke samping. Hanya dalam beberapa detik, Zhou Dahai dan 6 orang lainnya terbaring di tanah sambil mengerang kesakitan. Qin Ming dengan cepat melangkah maju dan menendang mereka masing-masing, membuat mereka semua pingsan. Ini salahmu sendiri. Seseorang akan datang untuk berurusan denganmu. Ayo pergi. Qin Ming tidak repot-repot melihat orang-orang ini lagi. Dia memimpin Xiao Yutong dan 2 orang lainnya dan berjalan keluar dari lembah juga kentut. Ikuti di belakang. Tuan Qin, Anda sangat kuat, tolong bawa kami pergi dengan selamat. 2 penilai harta karun lainnya seperti mengambil sedotan penyelamat, mengikuti Qin Ming dari dekat. Ada banyak pohon dan rumput liar yang ditumbuhi rumput liar di lembah ini. Qin Ming memimpin dan berjalan ke depan selama lebih dari 10 menit ketika dia tiba-tiba berhenti. Lampu di depan berkelap-kelip, memantulkan bayangan pepohonan yang menari-nari, dan seekor burung bangau kecil terlihat samar-samar, tepat disitulah letak lubang dalam menuju makam kuno itu. Kalian tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi ke sana dan melihat-lihat, bisik Qin Ming, berjongkok dan meraba-raba melalui bayangan gelap. Ketika dia mendekat, dia menemukan 2 orang sedang duduk di dekat sumur yang dalam, tapi Houqi dan Houqi tidak terlihat. Kedua pria itu sedang merokok dan mengobrol, sesekali memandang ke dalam sumur, tidak menyadari ada orang yang mendekat. Kaki Qin Ming terdiam, dan dia tiba-tiba terbang secepat citah, dan berada di belakang mereka berdua dalam sekejap mata. Membuat salah satu dari mereka pingsan dengan pukulan pisau, dan menempelkan tangan kirinya ke pinggang yang lain seperti pistol, sambil berkata dengan dingin, jangan bergerak, atau aku akan menembakmu sampai mati. Ah! Seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya, dan dia berada di hutan belantara lagi. Orang itu sangat ketakutan sehingga dia berseru, dan wajahnya menjadi pucat. Jangan tembak. Qin Ming tertawa diam-diam, mengeluarkan pistol dari pinggang pria itu, meletakkannya di dahinya, dan berkata dengan bercanda, pistol tadi palsu, tapi sekarang asli. Jika Anda tidak ingin tertembak di kepala, jujur saja. Jawab pertanyaanku. Saudaraku, kasihanilah aku. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja. Aku berjanji akan menjawab dengan jujur. Di mana Houqi dan yang lainnya? Qin Ming bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Qi membawa seseorang ke makam untuk menjemputnya. Mereka baru saja turun belum lama ini. Houqi pernah memasuki makam kuno dan mengetahui bahwa ada ular berbisa di dalamnya, jadi dia mengirim Zhou Ba untuk memimpin orang-orang sementara dia menunggu jawaban. Tapi setelah menunggu hampir 2 jam, tidak ada yang keluar. Houqi tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia mengajak orang masuk untuk melihat apa yang terjadi. Yang dia pedulikan adalah berapa banyak porselen biru dan putih yang bisa diperoleh dari makam kuno dan dijual untuk menghasilkan banyak uang. Setelah mengetahui pergerakan Houqi dan yang lainnya, orang ini tidak ada gunanya. Qin Ming menjatuhkannya hingga pingsan dengan telapak tangan, dan kemudian berteriak beberapa kali untuk memberi isyarat kepada Xiao Yutong dan 3 lainnya untuk datang. Mengikuti cara mereka datang, Qin Ming dan yang lainnya berjalan melewati hutan selama 1 jam dan tiba di tempat kendaraan diparkir. Ada 2 orang yang tinggal di belakang untuk mengawasi mobil. Mereka pasti merasa tidak ada bahaya. Mereka berbaring di dalam mobil dan tidur nyenyak dengan mudah. Dari 2 orang ini, Qin Ming mengeluarkan kunci mobil, dan kemudian menemukan ponselnya di dalam mobil. Petugas Yang, apakah Anda tidur nyenyak? Setelah Qin Ming menyalakan telepon, hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Yang Ningxuan. Saya tidak tahu apakah Yang Ningxuan sudah mendengarkannya. Qin Ming. Yang Ningxuan tidak tidur nyenyak. Dia segera mendengar suara Qin Ming dan bertanya dengan tergesa-gesa, kemana saja kamu selama 2 hari terakhir ini? Mengapa ponselmu selalu dimatikan? Apakah kamu dalam masalah? Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu pelan-pelan saat aku kembali ke kota Donghai. Aku punya hadiah besar untukmu saat ini. Aku menemukan geng perampok makam yang melakukan kejahatan. Kamu harus segera memberitahu polisi setempat. Mungkin. Ngomong-ngomong, saya bekerja dalam kelompok bernama Sleepy Hollow seharusnya berada di daerah pegunungan di sebelah utara Kabupaten Gaoyang. Dalam perjalanan ke sini, Qin Ming memperhatikan nama-nama tempat di sepanjang jalan dan mengingatnya dengan jelas. Kota terakhir yang dia lewati adalah Kabupaten Gaoyang. Sehari setelah Anda menelepon saya menemukan bahwa Anda telah mematikan telepon Anda, dan saya mendapat firasat bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Anda. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan keberadaan Anda bahkan setelah banyak usaha hanya ditanya, bagaimana kabarmu, apakah kamu tidak terluka? Apakah menurutmu seseorang bisa terluka?
Qin Ming tersenyum dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk menciumku. Sebaiknya kamu memberitahu polisi terdekat dengan Sleepy Hollow dulu. Jika kamu terlambat, perampok makam itu akan melarikan diri. Baiklah, saya akan segera memberitahu polisi setempat dan kita akan membahasnya nanti. Setelah menutup telepon, Qin Ming menembak dan meledakkan ban mobil lain, hanya menyisakan satu kendaraan off-road, lalu membiarkan Xiao Yutong dan dua orang lainnya masuk ke dalam mobil. Kucing hitam itu tidak terus mengikuti, ia melihat Qin Ming pergi, mengeong beberapa kali, berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Bersambung.